Oke, selamat pagi teman-teman penggemar kopi Arabica. Ini saya ada bagi-bagi tips ya, sedikit bagi-bagi tips bagaimana caranya melakukan perawatan pada kopi Arabica. Tapi di sini bukan maksud saya mengajari bebek berenang ya. Saya anggap teman-teman di sini adalah petani atau bebeknya yang sudah ahli berenang. Saya sementara baru pemula. Tapi saya akan bagi sedikit tips mungkin bermanfaat nanti buat teman-teman di rumah untuk dilakukan uji coba. Jadi kita tidak akan membahas dari awal, tapi saya akan membagikan tips sedikit saja, yaitu salah satu cabang dari pemupukan, tapi ini menggunakan pupuk daun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya nanti pada waktu pembungaan kopi ya, pembungaan kopi dia bunganya bisa tumbuh maksimal. Jadi tidak mudah rontok dan bunganya itu bernas. Bernas itu apa ya? Berkualitas. Berkualitas bagus. Oke, simak ya. Ini kebun kopi saya yang di Lampung Barat. Ini saya menggunakan teknik pagar tunggal ya, ala Brazil ya. Nah, kopi ala Brazil. Jadi jarak tanamnya rapat, di sini pakai 2,5, sementara di gang ini 1,2. Menurut saya ini uji coba saya yang menurut saya sih ideal jarak tanam segini untuk Arabica. Ini usianya sudah 2 tahun 5 bulan saat hari ini, per hari ini ya, per video ini diambil. Tidak luas, ini hanya kurang lebih berapa ya, kurang lebih 2.500 meter persegi ya, atau populasi kurang lebih 1.000 batang. Ini saya akan bagikan tipsnya apa saja sih. Nah, jadi ini persiapan untuk pembungaan seperti ini. Nah, ini supaya nanti dia bunganya nih ya, ini udah mulai berbunga, bunganya full ya, banyak. Ini tipsnya teman-teman. Jadi saya tidak sedang mengendorse merek tertentu, tapi saya akan memperlihatkan apa sih yang dilakukan. Nah, yaitu disemprot dengan monokalium fosfat ya, atau MKP ya, kandungannya fosfat 50% ya, sangat tinggi. Kemudian ini ada kaliumnya 35%. Jadi ini untuk merangsang pembungaan ya, untuk merangsang pembungaan, dan ini bunganya jadi bernas ya. Pertama pakai ini MKP, merek apapun terserah ya, merek apapun. Kemudian menggunakan fungisida. Fungisida, saya balik ya, itu saya tidak mengendorse merek tertentu. Gunakan fungisida, terserah fungisida kesukaan Anda. Berbahan aktif mancozeb juga boleh, metalaxyl juga boleh, atau yang berbahan tembaga juga boleh ya, supaya dia pertama tidak mudah kena penyakit. Oke, itu tadi ya. Jadi saya ulang lagi, ini bahan aktifnya MKP. Ini tujuannya untuk supaya bunganya itu bernas dan jadi ya. Kemudian fungisida. Sebenarnya bisa ditambah satu lagi bahannya, kalsium ya. Bisa pakai kalsium, tapi kalsium yang tepung itu ya, yang bubuk itu nanti beli aja di toko, biasanya banyak itu. Biasanya dipakai di toko sayuran. Tapi bukan berarti harus untuk healthy ya, tapi juga bisa dilakukan di pertanian. Jadi MKP, fungisida sama kalsium. Ini kebetulan saya kalsiumnya tidak ada. Oke. Kemudian begini caranya. Jadi larutkan MKP ya. MKP ini sebanyak 3 sendok makan. Waduh, ini saya nggak ada asistennya ya. Jadi mungkin maaf dimaklumi ya kalau gerak-gerak atau kurang bagus nih ya. 1. Kemudian
2, yang 3. Oke, saya langsung di tank ya, karena ini cepat larut ya, jadi saya langsung di tank, saya tidak pakai di ember dulu. Kalau mau diaduk dulu di ember silahkan, monggo, saya tidak mempermasalahkan. Tapi ini mudah larut, saya langsung taruh di sini, nanti disiram air dia biasanya langsung larut. Setelah itu baru fungisida ya. Nah, fungisida ini saya menggunakan bahan aktif tembaga ya. Saya menggunakan bahan aktif tembaga, saya pakai 2 sendok makan seperti ini. Atau nanti silahkan baca di petunjuknya ya, di merek, di apa namanya, di kemasan itu biasanya ada baca aturan pakainya. Ini saya pakai 2 sendok atau kurang lebih 30 gram, 30-40 gram per tangki. Ini 18 liter. Dan kemudian kalau ada kalsium silahkan boleh ditaruh di sini, kalsium ya, untuk tepung itu. Kemudian diisi air seperti biasanya. Oke, ini setelah penuh sudah saya isi ya, sudah membeludak. Nah, ini kita tutup, kemudian bisa nanti diapiskan di sini. Sedikit tips lagi buat teman-teman, ini penting ya, penting sekali. Ini adalah yang penting lagi, ini apa namanya, ini sprayer. Nah, ini mata sprayer atau nozzle ya. Nozzle-nya ini gunakan nozzle yang sangat berkabut. Jadi ya, kuncinya untuk pengaplikasian atau penyemprotan yang berupa misalnya apa namanya, pupuk daun dan fungisida, itu gunakan nozzle yang sangat lembut, sangat lembut. Saya ini menggunakan tangki elektrik biasa yang banyak beredar di lapangan. Saya tidak mengendorse merek tertentu. Silahkan yang seperti ini punya saya ya, kapasitas yang ini 18 liter. Kemudian ini saya menggunakan nozzle-nya nozzle PB ya, nozzle PB. Kemudian nozzle PB ini ada 3 warna, coklat, kemudian merah dan hijau. Nah, gunakan yang warnanya coklat. Kenapa? Ini yang paling lembut ya. Di versi ini banyak macam warna, jadi banyak macam tingkat kelembutan. Tapi warna coklat ini yang paling lembut. Saya pakai ini. Ini lembut sekali. Ini kebetulan di Sekincau di Lampung Barat, di tempat saya ini tidak ada ya. Jadi saya beli di online. Nah, ini beli ini. Kemudian kalau tangki Anda seperti punya saya, ini Anda beli konektornya. Jangan lupa beli di online, silahkan, banyak di Shopee, Bukalapak boleh, di Tokopedia boleh, Lazada boleh, kesukaan Anda atau langganan Anda, silahkan. Kemudian beli ini nozzle-nya ya, merek PB, nozzle PB ya, yang warnanya coklat. Kemudian cari konektornya, konektor ya, untuk PB ke tangki elektrik biasa. Ini saya lupa ukurannya, tapi jangan lupa beli ini, karena ini ya, apa namanya, nozzle-nya ini aja dipasang di sini tidak muat, ini tidak muat. Tidak muat, ini agak lebih kecil. Jadi beli nozzle-nya plus konektornya, penyambungnya ya, konventor kok, konektor. Ya itulah intinya. Oke, ini sangat lembut sekali. Oke, nanti bisa kita coba. Ini ya, ini kita coba. Ini sangat lembut sekali, sangat lembut sekali, ya, sangat lembut sekali. Ini teorinya ya, nanti prakteknya. Silahkan praktek di rumah. Jadi bukan dari, bukan dari atas posisinya, bukan dari sprayernya, tidak dalam posisi tengkurap seperti itu, tidak seperti ini salah ya. Tapi dibalik, posisinya dari sini, di bawah. Targetnya adalah bawah daun sini, atau karena stomata daun, pori-pori stomata daun itu adanya di bawah daun nih. Jadi matanya, pori-porinya ini, nah ini di sini. Oke, di sini tempatnya ya. Tidak usah terlalu basah, sekilas saja. Nanti begini. Nah, ini agak repot juga ya, karena nggak ada yang ambil gambar. Nih, Anda saksikan teman-teman. Nih, posisinya begini.
Tuh kelihatannya. Oke, sudah. Begitu saja. Nanti jalan mengikuti arah baris. Nah, inilah enaknya kalau menggunakan teknik budidaya menggunakan sistem pagar. Tapi pagar tunggal ya. Jangan pagar ganda, nanti repot. Pagar tunggal. Nah, jadi jalan nanti mengikuti ini. Terus sebelah sini aja. Nanti muter sana balik yang sisi sebelah sininya. Sebelah sini. Nah, nanti di sisi yang sebelah sininya. Oh, gitu. Ya, lakukan seperti biasa, jalan. Ya, jalannya slow saja, tapi nanti begini nanti kita praktekkan ya. Tapi mungkin agak kurang jelas gambarnya karena saya menggunakan tidak ada asisten ya. Asistennya belum, karena YouTube-nya gajinya kecil, jadi belum bisa menggaji asisten. Nah, nanti begitu jalan sana ya. Mengikuti baris. Ini enaknya menggunakan sistem budidaya menggunakan teknik pagar tunggal itu seperti ini. Oke teman-teman, oke, mari kita praktek. Oke teman-teman, sebelum praktek ini ada sedikit tips lagi kelebihan menggunakan pagar tunggal. Itu satu lagi, tidak melakukan pangkas bentuk atau topping ya. Topping itu yang dipunggam di atasnya, dipotong pucuknya. Ini tidak dilakukan kalau untuk sistem pagar tunggal karena tipenya lancuran ya, atau tajuk tinggi. Kemudian jangan menggunakan naungan. Ini sisa satu buat kenang-kenangan. Ya, jangan menggunakan naungan. Jadi intinya adalah naungan itu adalah dari pohon itu sendiri atau dari mereka sendiri. Ini di 1000 ketinggian 1200 mdpl. Tapi kalau di atas 1200 misalnya di 1400 itu menurut saya juga tidak perlu sih. Memang benar teori-teori lama itu menggunakan naungan. Alasannya macam-macam. Tapi ini teknik yang saya coba itu bagus yang menggunakan tanpa naungan. Ada plus minusnya sih, tapi kita muaranya adalah ekonomi. Jadi bagaimana kopi kita produksi sebanyak mungkin. Kemudian tekniknya bagaimana saja. Nah, sekarang kan banyak teknik baru ya, obat-obatan, pupuk-pupuk juga menggunakan teknologi baru. Kita juga harus mengikuti inovasi tersebut ya. Jangan terlalu tergantung dengan pola-pola lama atau teori-teori lama. Bila perlu kita buat teori baru yang nanti kita terapkan dan lebih aplikatif dan lebih bernilai ekonomi. Ingat, lebih bernilai ekonomi karena tujuan kita membudidayakan kopi ini adalah mencari perbaikan atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kita, anak-anak kita untuk biaya sekolah dan lain dan sebagainya. Bukan maaf, saya tidak bisa melanjutkan. Tapi intinya itulah ya. Oke teman-teman, oke kita langsung praktek saja. Ini dia caranya. Lihat nih. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, jalan di bawah sela-sela daun. Oke. Ya. Lakukan penyemprotan pada pagi hari ya. Tetapi ketika ada kira-kira cuacanya bagus cerah dengan cuaca mendung atau gerimis melakukan penyemprotan itu juga tidak tepat. Karena stomata daun itu akan terbuka ketika ada matahari. Dan kalau hujan juga ya jadi nggak efektif ya. Oke. Itu teman-teman ya. Nanti kemudian kita muter ya, balik lagi ke sebelahnya. Ini kita muter. Nah ini ya. Ini cepat sekali. Ini lembut sekali teman-teman. Ini lembut sekali. Lembut sekali. Ini menggunakan sprayer tank PB yang warna coklat. Silahkan Anda cari di online, toko online banyak ya. Biasanya banyak dijual di daerah Kalimantan karena di sana yang
berbatasan langsung dengan Malaysia mungkin ya. Kenapa banyak di sana? Oke, karena kalau beli tank PB langsung harganya luar biasa mahal itu. Jadi kita beli suppliernya saja. Oke. Oke teman-teman, itu tadi tip dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan memacu pertumbuhan bunga-bunga ini, atau bunga-bunga ini sudah bunga lilin ya, sudah mekar. Ini saya semprot 1 bulan yang lalu, ini saya semprot lagi untuk yang kedua. Jadi setidaknya penyemprotan itu menjelang berbunga itu 1 kali minimal ya, kalau bisa 2 kali sampai dia berbunga. Nanti setelah berbunga nanti kita lakukan aplikasi penyemprotan lagi, tetapi dengan menggunakan pupuk yang berbeda. Nanti saya kasih informasi lagi, karena kita langsung praktek, bukan cuma teori. Ini praktek plus teorinya. Nanti saksikan lagi tip-tip saya penyemprotan kopi setelah berbunga. Jadi setelah berbunga selesai, maksudnya bunganya selesai, sudah pentil, sudah sebesar lada, nanti kita akan semprot lagi. Nah, apa saja sih tips-tipsnya, kemudian bahan apa saja yang perlu kita aplikasikan, nanti ikuti terus di channel saya, Tukang Ngopi Jalan-Jalan. Teman, itu tadi tip-tip dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini juga bisa dicoba oleh teman-teman yang menggunakan kopi Robusta ya. Bisa juga digunakan oleh teman-teman yang menggunakan kopi Robusta. Jadi pada saat menjelang pembungaan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Tukang Ngopi Jalan-Jalan selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you sudah melihat channel ini. Kalian memang keren. Thank you.